Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Risa. Oke, kali ini saya akan membahas soal-soal CPNS, yaitu tes intelijensi umum. Penasaran kan? Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, langsung aja kita bahas nomor 1. Di sini ada soal persamaan ya. Absen sama dengan titik-titik. A. Bolos, B. Hadir, C. Tidak menentukan sikap, D. Ragu-ragu, E. Ada. Jawabannya adalah A. Bolos. Oke, lanjut nomor 2. Di sini masih sama seperti nomor 1 tadi. Penguapan sama dengan titik-titik. A. Dehidrasi, B. Rehidrasi, C. Reboisasi, D. Evaporasi, E. Evakuasi. Jawabannya adalah D. Evaporasi. Lanjut soal nomor 3. Acuh lawan katanya titik-titik. A. Peduli, B. Tidak mau tahu, C. Perhatian, D. Istimewa, E. Hirau. Jawabannya adalah B. Tidak mau tahu. Lanjut soal nomor 4. Atrofi lawan katanya titik-titik. A. Kalah, B. Juara, C. Pembesaran, D. Piala, E. Piagam. Jawabannya adalah C. Pembesaran. Lanjut soal nomor 5. Tangan bagian dari tubuh, dahan bagian dari titik-titik. A. Pohon, B. Rindang, C. Tangkai, D. Daun, E. Batang. Jawabannya adalah A. Pohon. Lanjut soal nomor 6. Genteng rumah, benang titik-titik. A. Sutra, B. Ulat, C. Kapas, D. Jahit, E. Pakaian. Jawabannya adalah E. Pakaian. Lanjut soal nomor 7. Kuman steril, istri titik-titik. A. Orang tua, B. Ibu, C. Kakak, D. Duda, E. Suami. Jawabannya adalah D. Duda. Oke, lanjut soal nomor 8. Nah, di sini nggak ada soalnya, kalian jangan panik, kalian baca dulu optionnya. A. Mobil pribadi, B. Bis, C. Kereta api, D. Pesawat, E. Angkot. Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini, kalian kelompokkan terlebih dahulu ya, karena ini merupakan jenis soal tes kelompok kata, jadi kalian gak usah bingung. Di sini kebanyakan kendaraan umum, berarti jawabannya adalah A. Mobil pribadi. Lanjut soal nomor 9. A. AC, B. Kulkas, C. Televisi, D. Mesin cuci, E. Kompor gas. Nah, ini tadi jenisnya masih sama seperti soal nomor 8. Di sini dia merupakan kumpulan barang-barang elektronik. Berarti yang tidak termasuk yaitu E. Kompor gas. Oke, lanjut soal nomor 10. A. Pisang, B. Mangga, C. Jambu, D. Apel, E. Manggis. Nah, di sini merupakan jenis tanaman dikotil, yaitu berbatang keras. Jadi di sini yang tidak termasuk yaitu A. Pisang. Lanjut soal nomor 11. Bila seorang berangkat bekerja pukul 6:10 menggunakan motornya dengan kecepatan tetap menempuh jarak 6 km dalam waktu 16 menit. Pada pukul berapa dia sampai di kantornya bila jarak ke kantornya adalah 21 km? A. Pukul 7, B. Pukul 7:02, C. Pukul 7:03, D. Pukul 7:06, E. Pukul 7:09. Jawabannya adalah D. Pukul 7:06. Nah, untuk pembahasannya bisa dilihat sendiri ya. Di sini menggunakan rumus perbandingan senilai. Lanjut soal nomor 12. Jika dalam suatu kantor perbandingan antara pegawai wanita dan pegawai pria adalah 5:3, berapa persentase jumlah pegawai wanita pada kantor tersebut?
A. 25,5%, B. 32,5%, C. 48,5%, D. 56,5%, E. 62,5%. Jawabannya adalah E. 62,5%. Nah, untuk pembahasannya di sini masih menggunakan rumus perbandingan ya, bisa dilihat sendiri. Lanjut soal nomor 13. 8 pekerja bangunan membutuhkan waktu 12 hari untuk membangun pondasi gedung. Berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan untuk membangun pondasi gedung dalam 2 hari? A. 36, B. 38, C. 40, D. 42, E. 44. Jawabannya adalah C. 40. Oke, langsung aja ke pembahasan. Di sini menggunakan rumus perbandingan terbalik, bisa dilihat ya. Oke, lanjut soal nomor 14. Ahmad dan Beno mendaftar asuransi kesehatan dengan besar premi yang sama. Apabila Ahmad yang menerima gaji sebesar 3.500.000 harus dipotong 5% untuk premi. Berapa gaji Beno jika potongan preminya sebesar 4%? A. 3.750.000, B. 3.850.000, C. 4.150.000, D. 4.375.000, dan E. 4.750.000. Jawabannya adalah D. 4.375.000. Oke, untuk pembahasannya bisa dilihat sendiri ya. Lanjut soal nomor 15. Jika 20% dari S adalah 4M dan 30% dari S adalah 2N, berapa persenkah M plus N dari S? A. 10%, B. 20%, C. 30%, D. 40%, E. 50%. Jawabannya adalah B. 20%. Nah, pembahasannya bisa dilihat sendiri ya. Lanjut soal nomor 16. Manakah dari bilangan berikut yang nilainya melebihi nilai 4/3? A. 125%, B. 14/16, C. akar 36 per akar 16, D. 0,99, E. 1,4 dikali 0,8. Jawabannya adalah C. akar 36 per akar 16. Nah, untuk pembahasannya bisa dilihat sendiri ya. Soal nomor 17, 13, 19, 23, 11, 17, 21, 9, titik. A. 12, 16, B. 13, 17, C. 14, 18, D. 15, 19, E. 16, 20. Jawabannya adalah D. 15, 19. Oke, langsung aja kita lihat di pembahasannya. Oke, lanjut soal nomor 18. 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, titik. A. 36, B. 42, C. 49, D. 55, E. 58. Jawabannya adalah D. 55. Oke, langsung aja kita lihat di pembahasan. Lanjut soal nomor 19. D, E, F, I, H, G, J, K, titik. A. LO, B. LN, C. NM, D. MN, E. NO. Jawabannya adalah A. LO. Untuk pembahasannya bisa langsung dilihat ya. Lanjut soal nomor 20. AED, AFE, AGF, AHG, titik. A. AHI, B. AIH, C. HIA, D. HAI, E. IHA. Jawabannya adalah B. AIH. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Lanjut soal nomor 21. Semua karyawan mendapat gaji. Sebagian karyawan mendapat bonus. Maka titik.
A. Semua karyawan mendapat gaji dan bonus. B. Karyawan yang mendapat gaji selalu mendapat bonus. C. Sebagian karyawan mendapat gaji dan bonus. D. Karyawan yang mendapat gaji tidak mendapat bonus. E. Karyawan tidak mendapat gaji dan bonus. Jawabannya adalah C. Sebagian karyawan mendapat gaji dan bonus. Lanjut soal nomor 22. Pengurus bagian HRD seharusnya berjiwa sosial. Sebagian karyawan pernah menjadi pengurus bagian HRD. Maka, A. Pengurus bagian HRD itu berjiwa sosial. B. Semua orang yang pernah menjadi pengurus bagian HRD adalah karyawan. C. Sebagian karyawan ingin menjadi pengurus bagian HRD. D. Semua pengurus bagian HRD berjiwa sosial. E. Sebagian karyawan harusnya berjiwa sosial. Jawabannya adalah E. Sebagian karyawan harusnya berjiwa sosial. Lanjut soal nomor 23. Setiap karyawan teladan pasti terkenal di Jakarta. Setiap karyawan yang aktif pasti jadi teladan. Sebagian karyawan PT X terkenal di Jakarta. A. Sebagian karyawan teladan namun tidak terkenal di Jakarta. B. Ada karyawan aktif tapi tidak terkenal di Jakarta. C. Seluruh karyawan PT X jadi teladan dan terkenal di Jakarta. D. Karyawan PT X yang aktif pasti terkenal di Jakarta. E. Sebagian karyawan PT X yang aktif tidak terkenal di Jakarta. Jawabannya adalah D. Karyawan PT X yang aktif pasti terkenal di Jakarta. Oke, lanjut soal nomor 24. Kota yang indah akan banyak dikunjungi wisatawan. Kota A adalah kota yang indah, sedangkan kota B tidak. A. Kota A dan kota B akan banyak dikunjungi wisatawan. B. Kota A dan kota B tidak banyak dikunjungi wisatawan. C. Kota A akan tidak banyak dikunjungi wisatawan dan kota B akan banyak dikunjungi wisatawan. D. Kota A akan banyak dikunjungi wisatawan dan kota B tidak banyak dikunjungi wisatawan. E. Kota A dan kota B sama banyak dikunjungi wisatawan. Jawabannya adalah D. Kota A akan banyak dikunjungi wisatawan dan kota B tidak banyak dikunjungi wisatawan. Oke, cukup sampai di sini ya. Besok kita lanjut lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.